Penyusutan. Aktiva tetap digunakan untuk operasional sehari-hari dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penggunaan aktiva tetap akan menurunkan nilai. Penyebab penurunan nilai yaitu beban penyusutan. Penyusutan harus dialokasikan sebagai beban dari harta yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Kita masuk pada contoh membeli mobil pada tanggal 1 Juli 2013 sebesar 300 juta rupiah. Estimasi masa manfaat 5 tahun. Nilai sisa 0. Setiap tahun mobil tersebut akan dioperasionalkan sebagai taksi dan menghasilkan pendapatan sebesar 200 juta. Jadi dengan menggunakan pendekatan aktual, kita akan hitung bebannya 300 juta dibagi 5. Sehingga setiap tahun bebannya adalah 60 juta. Lalu pendapatan setiap tahunnya 200 juta. Kalau kita mau menghitung laba atau rugi, 200 juta dikurangi 60 juta. Hasilnya 140 juta. Jadi kita akan di tahun pertama mengakui beban 60 juta, lalu laba sebesar 140 juta. Demikian untuk tahun kedua, beban sebesar 60 juta, lalu laba yang diakui 140 juta. Untuk tahun ketiga, beban yang diakui 60 juta, lalu labanya adalah 140 juta. Demikian pula untuk tahun keempat, beban sebesar 60 juta, lalu laba 140 juta. Lalu untuk tahun terakhir, tahun kelima, beban 60 juta, lalu laba 140 juta. Jika kita menggunakan pendekatan kas, beban hanya diakui pada saat terjadinya pengeluaran uang, yaitu hanya pada saat tahun pertama. Lalu untuk tahun berikutnya tidak ada pengakuan beban. Jadi di tahun pertama beban diakui sebesar 300 juta, sebesar kosnya dari mobil tersebut, harga perolehan. Lalu karena pendapatan setiap tahunnya adalah 200 juta, maka jika kita bandingkan pendapatan 200 juta dan beban 300 juta, maka pada tahun pertama terjadi rugi sebesar 100 juta. Untuk tahun kedua, tidak ada pengakuan beban, karena semua beban sudah diakui di tahun pertama. Lalu, dengan demikian, di tahun kedua, laba yang diperoleh adalah 200 juta. Karena ada pendapatan sebesar 200 juta dan beban tidak ada pengakuannya sama sekali. Demikian pula untuk tahun ketiga, tidak ada beban dan laba sebesar 200 juta. Lalu tahun keempat, beban tidak ada, laba sebesar 200 juta. Demikian pula untuk tahun terakhir. Tahun kelima, beban tidak ada dan laba sebesar 200 juta. Tanggal 1 Juli 2013, membeli komputer dengan harga 30 juta. Estimasi masa manfaat 3 tahun. Nilai sisa 0 dan pendapatan per tahunnya adalah 100 juta. Dengan pendekatan aktual, kita akan hitung bebannya setiap tahun adalah 30 juta dibagi 3, artinya setiap tahun akan mengakui beban sebesar 10 juta. Di tahun pertama beban 10 juta, lalu laba yang diperoleh adalah 90 juta. Karena penghasilan setiap tahunnya 100 juta, 100 juta dikurangi 10 juta adalah 90 juta. Untuk tahun kedua juga demikian, bebannya 10 juta, lalu labanya adalah 90 juta. Lalu untuk tahun ketiga, beban 10 juta, lalu laba yang diperoleh 90 juta. Lain halnya dengan pendekatan kas. Untuk pendekatan kas, beban diakui pada saat pertama kali, yaitu pada saat uang dikeluarkan. Jadi, beban sebesar 30 juta akan diakui semuanya di tahun pertama. Sedangkan untuk tahun kedua dan tahun ketiga tidak ada pengakuan beban karena semuanya sudah diakui di tahun pertama. Di tahun pertama beban 30 juta. Lalu untuk laba yang diperoleh adalah 100 juta dikurangi 30 juta sehingga menghasilkan 70 juta. Untuk tahun kedua tidak ada pengakuan beban.
hanya ada pengakuan pendapatan yaitu 100 juta. Sehingga laba yang diperoleh adalah 100 juta. Kemudian di tahun ketiga sama halnya tidak ada pengakuan beban. Sehingga laba yang diperoleh adalah 100 juta. Pada saat pembelian aktiva tetap akan bertambah, kas akan berkurang. Kemudian pada saat penggunaan aktiva tetap, beban penyusutan bertambah, lalu akumulasi penyusutan bertambah. Itu kalau kita lihat dari sisi akrual. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi kas? Pada saat pembelian aktiva tetap, maka semua kita anggap sebagai beban. Beban bertambah sebesar kosnya. Lalu kas akan berkurang. Nah, kita membutuhkan jurnal penyesuaian jika kita menggunakan pendekatan akrual. Debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Kita masuk pada contoh lagi ya, membeli mobil pada tanggal 1 Juli 2013 dengan harga perolehan 300 juta rupiah. Estimasi masa manfaat 5 tahun, nilai sisanya 0, dan setiap tahun mobil ini karena digunakan untuk operasional taksi bisa menghasilkan penghasilan pendapatan sebesar 200 juta. Jadi tiap tahun mendapatkan pendapatan 200 juta. Kita akan hitung bebannya 60 juta. Ini merupakan penyusutan. Ya, kemudian kan harga perolehannya 300 juta. Lalu berarti di tahun pertama terjadi akumulasi penyusutan sebesar 60 juta. Lalu bagaimana jika kita mau menghitung nilai sisa? Nilai sisa itu dihitung dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Harga perolehan 300 juta dikurangi 60 juta sehingga nilai sisa adalah 240 juta untuk tahun pertama. Bagaimana dengan tahun kedua? Tahun kedua beban terjadinya adalah 60 juta. Sehingga akumulasi penyusutan di tahun kedua adalah 120 juta. Bagaimana menghitung nilai sisa? 300 juta dikurangi 120 juta sehingga nilai sisa di tahun kedua adalah 180 juta. Kita lanjut ke tahun ketiga. Bebannya adalah 60 juta. Yang dimaksud beban di sini adalah beban penyusutan. Sehingga akumulasi penyusutan di tahun ketiga menjadi 180 juta. Bagaimana menghitung nilai sisa? Yaitu 300 juta dikurangi 180 juta. Hasilnya adalah 120 juta. Ini adalah nilai sisa di tahun ketiga. Lalu tahun keempat, beban penyusutan 60 juta. Sehingga akumulasi penyusutan sebesar 240 juta. Bagaimana menghitung nilai sisa? Yaitu 300 juta dikurangi 240 juta. Sehingga nilai sisa pada tahun keempat adalah 60 juta. Dan tahun terakhir, beban penyusutan tetap sama 60 juta. Sehingga akumulasi penyusutan sampai dengan tahun kelima, yaitu 300 juta. Kemudian nilai sisa 0. Kita lanjut ke contoh berikut. Membeli komputer di 1 Juli 2013 dengan harga 30 juta. Estimasi masa manfaat 3 tahun. Nilai sisa 0. Pendapatan karena menggunakan komputer ini untuk operasional sehingga pendapatan yang diperoleh perusahaan sebesar 100 juta per tahun. Kita akan hitung penyusutannya per tahun adalah 10 juta. Yaitu 30 juta karena nilai residunya nilai sisa 0 dikurangi 0 lalu hasilnya kita bagi dengan 3. Oke, nah untuk tahun pertama akumulasi penyusutan karena belum ada sebelumnya jadi 0 ditambah 10 juta akumulasi penyusutan 10 juta. Bagaimana menghitung nilai sisa? 30 juta dikurangi 10 juta hasilnya adalah 20 juta. Itu adalah nilai sisa di tahun pertama. Lalu tahun kedua, beban penyusutan tetap sama 10 juta. Lalu akumulasi penyusutan di tahun sebelumnya sudah ada 10 juta, ditambah 10 juta di tahun kedua, sehingga akumulasi penyusutan menjadi 20 juta untuk tahun kedua. Lalu nilai sisa dihitung dari 30 juta dikurangi 20 juta.
sehingga nilai sisa di tahun kedua adalah 10 juta. Lalu untuk tahun ketiga, beban penyusutan tetap sama 10 juta, sehingga akumulasi penyusutan 20 juta dari tahun sebelumnya, lalu ditambah 10 juta, sehingga hasilnya adalah 30 juta. Lalu nilai sisa untuk tahun ketiga ini yaitu 30 juta dikurangi 30 juta, sehingga nilai sisanya adalah 0. Penyusutan peralatan misalkan, kita ambil contoh yang lain, sebesar 500.000. Bagaimana kita menjurnal penyesuaian untuk peralatan ini? Debit beban penyusutan peralatan, kredit akumulasi penyusutan peralatan, masing-masing sebesar Rp500.000. Jika jurnal penyesuaian ini tidak dibuat, maka akan terjadi kurang catat saldo beban sebesar Rp500.000. Lalu kelebihan laba sebesar Rp500.000, lalu kelebihan catat saldo harta sebesar Rp500.000. Demikianlah pembahasan kita mengenai pencatatan jurnal penyesuaian. Sampai jumpa.